Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 2B hari ini? Pasti selalu semangat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke anak-anak, ibu mau cek dulu semangat kalian pada pagi hari ini. Kalau ibu teriak kelas 2B, pasti kalian sudah tahu kan jawabannya? Ya, kelas 2B cerdas, semangat, ceria. Kelas 2B selalu di hati. Nah, anak-anak, pada video kali ini kalian siapkan terlebih dahulu buku LKS tematik kalian tema 7. Kalian silakan buka pada halaman 26. Nah, di hari ini ibu akan fokus pada muatan pelajaran PPKN. Pada subtema 2 ini itu merupakan keberagaman di sekolah. Kalau kemarin pada subtema 1 kita sudah belajar mengenai keberagaman di rumah, sekarang kita naik ke keberagaman di sekolah. Sebenarnya kalian pasti sudah menyadari bahwa keberagaman itu selalu ada dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita fokus pada keberagaman di sekolah. Nah, anak-anakku kelas 2B, apakah kalian pernah melihat perbedaan yang ada pada teman kalian? Mungkin dari warna kulit, kemudian bentuk rambut, kemudian tempat tinggal, kemudian juga hobi. Itu semua adalah keberagaman yang biasanya kalian temui di sekolah kalian, terutama di kelas kalian. Nah, ada beberapa nih yang harus kalian ketahui. Keberagaman yang ada di sekolah itu biasanya itu ada salah satunya itu kepercayaan atau agama. Nah, kalian harus tahu ya bahwa di Indonesia ini seperti yang ibu sebutkan kemarin ada 6 kepercayaan. Yang pertama yaitu ada agama Islam ya. Yang kedua itu ada agama Katolik. Nah, yang ketiga itu ada agama Kristen. Yang keempat ada agama Hindu. Dan yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir yaitu agama keenam yaitu Konghucu. Nah, setiap agama pastinya memiliki hari besar atau hari-hari khusus setiap agama itu. Nah, contohnya saja pada agama Islam. Kalian kelas 2B ini semua mayoritas beragama Islam. Ya, pasti jadi dari segi agama tidak ada perbedaan. Nah, contoh hari besar di agama Islam itu ada memperingati hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, kemudian kalau di agama Katolik atau di agama Kristen pasti mereka merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian kalau di agama Hindu, orang-orang Hindu pasti beribadahnya tidak sama dengan orang-orang agama Islam. Kalau orang agama Islam beribadah di masjid atau di musola, tetapi kalau orang yang beragama Hindu itu melaksanakan ibadahnya di pura, dan dia juga merayakan hari raya yaitu hari raya Nyepi. Nah, sekarang kalau yang Buddha itu tempat ibadahnya ada di wihara. Nah, Buddha itu ingat ya, tempat ibadah agama Buddha itu ada di wihara. Jadi kalau suatu saat kalian berjalan-jalan di luar, kalian berkeliling baik itu di kota Demak ataupun di luar kota Demak, dan kalian kok melihat wihara, oh seperti ini loh gambar wihara. Nah, itu berarti menandakan orang agama Buddha itu beribadahnya di sana. Kemudian kalau yang Konghucu itu merupakan tempat agamanya di tempat ibadah agama Konghucu yaitu di kelenteng yang identik dengan warna merah. Nah, hari rayanya biasa kita kenal dengan hari raya Cap Gomeh. Itu Konghucu, agama Konghucu ya Nana. Dari perbedaan-perbedaan itu kita sebagai umat
umat manusia yang ada di dunia ini, tentunya kalian harus ketahui bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan karena apa? Karena manusia sebenarnya adalah makhluk sosial, di mana mereka itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia itu hidupnya secara bersama-sama, saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lain, jadi saling melengkapi. Ya, jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan suatu pertikaian ataupun perkelahian, melainkan bisa menjadikan suatu kekuatan dan bahkan itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh kita. Begitu juga ketika kalian di kelas. Kalau ada kelas kalian yang memiliki banyak perbedaan, baik itu warna kulit, bentuk rambut, ataupun kepercayaan, itu jangan kalian jadikan sebagai alasan untuk sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit berkelahi. Jangan. Justru itu merupakan kekayaan yang ada di kelas kalian. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang kita untuk selalu bersama ya anak-anak. Jadi dengan adanya perbedaan ini kita harus bisa yang namanya satu, kita harus bisa saling menjaga dan saling menghormati antar teman yang memiliki perbedaan kepada kita. Yang kedua, kita tidak boleh kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Mau teman kita berkulit yang berbeda dengan kita atau teman kita memiliki bentuk rambut yang berbeda, kita tidak boleh yang namanya memilih-milih teman. Jadi semuanya satu kelas itu adalah teman kita, saudara kita. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan lagi ya. Kemudian apa saja sih Bu manfaat atau yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menghadapi perbedaan yang ada di kelas itu justru menjadi sebuah kekuatan atau menjadi sebuah keharmonisan di kelas kita. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan, ini contoh yang harus kalian lakukan. Nanti ini yang pertama yaitu kita biasakan untuk selalu berbaris di depan kelas, masuknya satu persatu. Nah, kemudian yang kedua, sebelum belajar kita biasakan untuk selalu berdoa. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan nasihat dari Bapak atau Ibu guru selama ada di kelas. Nah, ini ketika Ibu guru berbicara di depan kelas atau memberikan nasihat kalian di depan kelas, maka sikap kalian tidak boleh berbicara sendiri. Maka kalian harus menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang dibicarakan atau yang Ibu guru nasihatkan ke kalian. Nah, kemudian ketika waktu istirahat semuanya kan ada di luar kelas. Nah, kalian tidak boleh bermain dengan cara memilih-milih teman. Jadi ketika kalian bermain, kalian harus bermain dengan semua orang, semua teman tanpa harus memilih-milih teman tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada juga apabila ada bel masuk kelas, maka anak-anak kalian harus masuk kelasnya dengan tertib. Tidak boleh dorong-mendorong, tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu murid harus bisa hormat kepada guru dan sayang kepada sesama temannya. Jadi sesama murid itu bisa hidup rukun, saling menghormati, saling menyayangi. Sehingga apa? Sehingga suasana kelas itu menjadi damai, menjadi enak, menjadi nyaman. Jadi kelas yang nyaman kita masuki, maka kita akan mudah untuk menerima setiap apa yang menjadi pelajaran kita di hari itu. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari Ibu terkait dengan keberagaman yang ada di sekolah ya, terutama yang ada di kelas. Jadi kalian dengan adanya keberagaman ini, ingat pesan Ibu yang pertama, kalian walaupun berbeda-beda antara teman satu dengan teman yang lain, kalian harus saling menjaga persahabatan, menjaga kebersamaan. Yang kedua, jangan memilih-milih teman. Semua teman yang ada di kelas kita adalah saudara kita. Jadi sebaiknya kita tidak boleh memilih-milih teman. Walaupun itu berbeda rambutnya, berbeda warna kulitnya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa saling
kasih sayang antara teman satu dengan teman yang lain. Jadi adanya perbedaan tidak menyulitkan kita untuk selalu menjaga persatuan. Demikian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2B, cerdas, semangat, ceria. Kelas 2B, selalu di hati. Dadah anak-anak.